Setelah beberapa lama, aku amati kerumunan orang, baik yang di tengah lapangan dan di sebuah panggung yang tidak terlalu besar. Aku melihat beberapa kesamaan dari raut wajah orang-orang tersebut. Ya, raut wajah datar dan pucat. Mengingatkanku kepada bapak-bapak tadi yang aku tanyai di jalan perkampungan. Aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku hanya menikmati acara musik gamelan dan alunan sinden dari acara tersebut. Dan kulihat Yono, Tole, dan Didi pun menikmati acara tersebut. Seolah-olah terhipnotis, terbawa alunan nada yang diselenggarakan orang-orang tersebut. Di pinggiran lapangan, aku tidak melihat ataupun menemui satu orang pedagang yang biasanya setiap ada acara hiburan selalu ada pedagang makanan yang menjajakan dagangan. Aku pun bertanya kepada Tole, "Le, kenapa tidak ada orang yang berjualan di sini?" Tole pun melihat ke sekitar dan ya, dia pun melihat hal yang sama seperti yang aku lihat. Ketika berbalik ke arah Yono dan Didi, aku melihat Yono dan Didi berjalan perlahan ke tengah kerumunan orang-orang yang sedang menikmati alunan musik gamelan. Melihat Didi dan Yono berjalan perlahan ke tengah lapangan, aku pun mengajak Tole untuk menyusul mereka. Namun Tole sempat ragu dan tampak tidak ingin mengikuti mereka ke tengah lapangan. Tampak raut wajah Tole berubah seketika, pucat, dan tampak seperti orang yang sangat ketakutan. Aku pun segera berhenti dan tidak jadi mengikuti Didi dan Yono ke tengah kerumunan orang-orang tersebut. Aku menghampiri Tole dan bertanya, apa atau kenapa dia berwajah murung dan ketakutan seperti itu. Tole pun hanya menjawab, tidak apa-apa. Dan dengan berjalan perlahan, Tole mundur dari lapangan tersebut secara perlahan-lahan. Aku pun sempat bingung, kenapa Tole mundur dari lapangan tersebut. Karena hatiku juga tidak enak dan tidak yakin dengan apa yang aku lihat. Aku berjalan mundur mengikuti Tole untuk menjauhi lapangan. Dan seketika, Tole pun berbisik, "Kita harus pulang." Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dilihat Tole? Dan kenapa Didi dan Yono begitu antusias untuk ikut di acara tersebut? Tole sekali lagi hanya menjawab, "Kita harus pulang." Karena mimik wajah Tole semakin menakutkan atau semakin terlihat orang yang sangat ketakutan, aku pun begitu yakin ada hal yang tidak beres di lapangan tersebut. Seketika aku mengajak Tole untuk menyusul Didi dan Yono dan mengajak mereka pulang. Dan Tole hanya menjawab, "Tidak. Kita berdua pulang duluan dan cari bantuan." Aku semakin bingung apa yang dimaksud dengan ucapan Tole mencari bantuan. Tole hanya memegang tanganku dan mengajak aku mundur lebih jauh dari lapangan tersebut. Dan setelah beberapa meter aku mundur dari lapangan tersebut. Ya, benar saja apa yang dikatakan Tole. Mungkin
kini wajah pucat Tole juga pindah ke wajahku. Setelah apa yang aku lihat dengan detail, dan aku perhatikan apa yang aneh di panggung tersebut. Aku hanya gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena aku berbisik kepada Tole, apakah betul apa yang aku lihat sama dengan yang Tole lihat? Dan ya, Tole pun menjawab demikian. Kita tidak bisa menyusul Didi dan Yono ke sana. Karena untuk melangkah saja, aku cukup gemetar dan tidak bisa melangkah lagi. Apa yang aku lihat ini memang seperti mimpi. Dan aku baru pernah mengalaminya. Di tengah panggung-panggung tersebut, terlihat yang tadinya wajah-wajah pucat seperti manusia biasa. Tapi kini, wajah-wajah mereka hancur berantakan. Dan yang lebih membuatku gemetar adalah kerumunan orang-orang yang di tengah lapangan tersebut tidak menampakkan kakinya ke tanah. Seketika, aku mengajak Tole untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Karena hal yang aku lihat sudah di luar akal sehat. Ketika kita hendak berlari dan berbalik badan dari lapangan tersebut, aku dikagetkan dengan kehadiran sesosok orang tua yang tepat berdiri di hadapan kita dengan membawa lampu minyak. Ya, orang tua tersebut adalah orang yang tadi saya tanya di dalam kampung. Tole pun terperanjak karena bukan hanya aku yang melihat orang tua tersebut. Seketika Tole berlari meninggalkanku karena ketakutan. Dan aku hanya berdiri terpaku melihat orang tua tersebut menyeringai di hadapanku. Ketika aku mencoba berlari, orang tua tersebut mendekatiku secara perlahan dan dengan berjalan secara datar. Rasa gemetar dan takut mengalahkanku. Aku tidak bisa berlari, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Seketika, setelah beberapa saat aku memperhatikan orang tua tersebut menyeringai di hadapanku, dia pun tiba-tiba hilang. Dan pada saat aku mau berlari, terlihat pergerakan orang-orang bergemuruh di belakangku. Ya, kini orang-orang yang berkerumun di lapangan tadi seperti sedang berjalan ke arahku. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari meninggalkan tempat tersebut tanpa memikirkan Didi dan Yono yang entah di mana. Berjalan kembali menyusuri jalan setapak yang di pinggirnya sangat gelap dan dipenuhi dengan kebun jati. Setelah entah beberapa jauh, aku berlari meninggalkan tempat tersebut. Aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh
di semak-semak di pinggiran pohon jati. Dan setelah itu, aku terbangun di sebuah musola kecil dan dikelilingi orang-orang yang sedang mengaji. Setelah bangun dari pingsanku, aku melihat Didi, Yono, dan tentunya Tole sedang diobati atau dibacakan doa oleh orang-orang di musola tersebut. Aku bertanya, di mana ini? Ya, orang-orang tersebut menemukan aku, Didi, Yono, dan Tole pingsan di kebun jati. Itulah kisah nyata yang dibagikan Imron pada malam Jumat ini. Kisah nyata yang tidak bisa dia lupakan karena sangat terngiang dan menakutkan di mata Imron. Misteri acara gamelan yang tidak terduga itu membuat Imron dan teman-temannya cukup lama tidak menghadiri setiap acara-acara hajatan yang dilakukan di kampung manapun. Jangan lupa untuk tetap setia dengarkan dongeng misteri di channel Dimensi Mupi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dimensi Mupi. Demikian cerita malam Jumat kali ini. Saya Agung Dadau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.